Apakah Barca mampu? Atletico Madrid minta Barca bawa tawaran yang diinginkan untuk membawa Julian Alvarez. Gimana nih, Sen? Pas video ini di syuting, kabarnya ini diposting langsung oleh 43 atau 433 dan juga Fabrizio Romano. Barcelona sudah membawa tawaran uang senilai 100 juta euro untuk membawa Julian Alvarez. Gokil. Ini baru kali ini Barca tidak nawar ya, karena market value-nya Julian Alvarez itu memang 100 juta. Gitu, memang 100 juta. Nah, kali ini tidak nawar seperti siapa? Bastoni ya, yang ditawar. Kayak beli cabe sampai diketawain sama pundit Serie A. Ini Barca tuh ke dirteknya Inter, Bastoni sekilo berapa? Itu masa kok ditawar. Emang parah banget. Jadi ini menarik banget ya, karena rumor dari Julian Alvarez ke Barca kan udah dari awal musim bahkan. Iya, bahkan ketika Alvarez ini ya menentukan karirnya keluar dari City kan. Iya betul. Pasti kan yang dikaitkan Barca gitu. Akhirnya sempat transit ke Atletico Madrid, dan yang paling menariknya adalah Barcelona itu ibaratnya kan dicap sebagai klub yang gak punya duit anjir, tetapi mendadak mode serius, nggak pakai nawar kan. Itu kagetnya kan. Di beberapa minggu terakhir nawar Bastoni, sekarang bawa uang dengan total nilai market value dari Alvarez sendiri, walaupun market value itu tidak bisa jadi patokan. Kenapa? Karena itu market value di awal musim 2025. Nah, untuk 2026 itu semua klub belum update, walaupun di Indonesia sudah update, di klub lain belum update. Nah, gue jadi kebuka, Sen. Kenapa Barca buru-buru sekarang? Karena kalau nunggu nanti setelah Pildun performa Alvarez bagus, market value-nya naik anjir. Iya benar. Jadi seenggaknya sekarang ada perjanjian lisan dulu lah ya. Betul. Walaupun ya nanti setelah Pildun bisa ditikung karena bursa transfer belum dibuka. Iya betul. Nungguin Pildun dulu selesai gitu. Tahu udah deal 100 juta, ditikung 120 juta kan gitu. Nah, nanti Atletico ini ada yang nikung nih 120 juta, ada yang nawarin lagi. Lu buat nggak 130? Boro-boro ini 100 juta. Kita tuh udah ngejual kursi. Udah ngejual rumput aja, udah nyewa-nyewain stadion, udah ngadain rumah jual Laporta itu aja. Udah Cameo udah dipakai buat konser gitu kan. 30 juta lagi uang dari mana gitu. Tetapi ya karena narasi yang dibawa juga Barcelona menjadi kandidat terdepan kan untuk membawa Julian. Dan sepertinya pilihan Alvarez-nya sendiri kan. Dia ingin bermain di Barcelona ya. Jadi mungkin kalau ada tawaran dengan nominal yang sama, itu kan keputusan akhir ada di pemain. Ya bisa jadi ini faktor karena keinginan Alvarez mau join ke Barca ya. Betul. Dan juga memang kalau Alvarez mikir gitu ya pinter nih. Iya betul. Ya karena dia akan di posisi dia nggak ada saingan. Lewandowski kan udah cabut. Nah itu dia. Itulah pinternya kalau misalkan ya kita tahu lah performanya di 2022, dan ketika sebelum Piala Dunia 2022 saja, ketika dia di City masih menjadi pengganti, itu benar-benar wah impactful banget lah, dikatakan sebagai super sub. Sayangnya pemain sebagus ini, apalagi setelah perform banget di Piala Dunia, sayangnya harus bermain di Atletico Madrid kan. Betul. Gitu. Ibaratnya ya nasibnya gacor di timnas, tetapi apes di klub ibaratnya kan. Untuk Julian Alvarez ini kan. Ya emang benar Sen, karena memang setelah resmi bahwa Robert Lewandowski udah nggak perpanjang ya, karena mungkin musim sebelumnya, musim inilah lebih tepatnya, Barcelona mungkin masih agak mikir ada opsi striker Lewandowski, tetapi ketika tidak ada striker ya mau nggak mau udah harus all in, jangan sampai direbut sama klub lain kan. Dan juga kan fleksibel juga ya untuk Julian Alvarez itu kan, dia tidak hanya bisa bermain di posisi striker murni, dia bisa dijadikan sebagai false nine, attacking midfield juga, bisa kanan kiri loh. Alvarez tuh bisa kanan. Jadi untuk semua opsi strategi sepak bola itu Alvarez bisa masuk semua gitu. Jadi ya memang cocok lah. Nanti kan tebakan gue mah Lamine Yamal tuh bakal sering cedera ya ke depannya gitu, karena memang udah ada indikasinya dia gampang banget cedera gitu kan. Nah, Alvarez tuh bisa ngisi ketika nggak ada Yamal, bisa diduetkan Alvarez Rafinha atau Alvarez Fermin gitu kan. Apalagi sekarang kan rumornya si Jamet udah pacar baru. Iya, udah pacar baru. Ya kan ini tuh emang penyakit sepak bola Gen Z ya. Mbappe harus terapi ke Italia, tahu-tahu pacaran. Iya. Yamal kan lagi cedera. Iya, tahu-tahu pacaran. Tahu-tahu punya pacar baru. Anjir, emang di apa kata dokternya gitu. Iya, betul. Obat sembuh tuh punya pacar. Membuat cedera. Yang lucu itu kan, yang lain itu here we go prestasi, here we go market value, ini here we go pacar baru anjing di Jamet ya. Makanya emang benar, mungkin jangan-jangan apalagi gini Sen. Jangan-jangan ya. Ini kita ngomongin board atau manajemen dari Barcelona, jika mereka target musim depan itu realistis Liga Champion, ya Julian Alvarez itu harus diamankan sih.
Iya. Makanya berani nggak pakai nawar gitu kan. Iya ya, kalau untuk Barcelona ya tiap musim ya, semenjak Messi speech di La Liga di Camp Nou akan membawa kembali Champions League, sekarang kan belum bisa gitu kan. Dan emang setiap tahun kan belum Maybe bisa. next year. Sampai membawa Hansi Flick gitu kan, yang berhasil sextuple di Bayern Munchen yang membantai Barca 8-2 tetap tidak bisa gitu kan. Ya mungkin kalau misalkan untuk Alvarez sendiri cocok lah kalau misalkan Barca pengen melaju atau pengen juara Champions League lagi ya gitu kan. Betul. Jadi karena Alvarez juga di musim ini ya alasan Atletico sampai semifinal salah satunya gara-gara Alvarez. Dan ini juga ada kemungkinan karena Harry Kane itu udah resmi tanda tangan perpanjang kontrak dengan Bayern Munchen. Iya, tadinya kan sebagai opsi Harry Kane. Iya, ada nama Harry Kane, Julian Alvarez sama Osimhen. Tapi kan sekarang cenderung ke Julian Alvarez ibaratnya kan. Iya, dan kabarnya juga Barcelona ini akan di musim depan ya, tidak hanya Alvarez kan. Kabarnya banyak sekali nama-nama yang memang Barkanya tertarik kan, masih menjadi rumor tapi belum ada pembicaraan. Salah satunya adalah jadi memang karena sepertinya Barca ini kerjasama dengan City. Sepertinya Bernardo Silva juga akan ke Barca kan. Ini kan sama seperti ketika Gundogan ke Barca kan. Apalagi Bernardo Silva gratis Barcelona kan seneng banget sama yang seperti gratis. Iya, gratis. Ya, mungkin itu saran dari Pep ya, mungkin saran dari Pep gitu. Bisa jadi. Sana mending sana bantu tim gua tuh. Iya benar. Nggak punya duit gitu kan. Ya ini buat ngeboost mental baik banget ya kalau di Bernardo Silva karena ya apa mungkin karena Bernardo Silva udah ready ke Barca. Ya manajemen Barca, waduh Bernardo Silva kan gratis gitu, ada budget betul. Ada nih kita kumpulin gitu kan. Watchlistnya satu gratis kita ada budget ada budget lebih buat ngeluarin duit 100 juta tapi dapat 2 kan gitu. Betul. Nah, tetapi yang paling mengejutkan ya narasi dari awal musimnya ya Barcelona klub yang paling gak punya duit, apalagi disenggol sama ini salah satu manajemen dari Bayern Munchen. Yang ketika gimana kalau nanti Harry Kane ke Barca? Ya Barca kan gak punya duit aja. Tetapi ujung-ujung dalam waktu yang bersamaan gitu kan, selain rumor dari Julian Alvarez, Barcelona berhasil mengamankan Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Master Chef aja. Gue lupa namanya Gordon. Anthony Gordon. Ini kan Ramsay banget. Jadi marah-marah di tengah mau main bola memasak. Ya bener emang mau masak Madrid dan tapi Gordon Ramsay ini ibaratnya kan dia market value mahal karena performa di Newcastle juga naik kan. Apalagi dia juga kan label timnas ya Jerman kan. Gordon Ramsay Jerman kan. Jerman juga Ramsay. Nah apalagi kalau salah Jerman ya Jerman perasaan. Apalagi Gordon Ramsay itu Gordon Ramsay lah. Anthony Gordon. Apalagi Anthony Gordon itu diincar sama Bayern. Dengan klausul yang ya nggak lebih dari 50 juta, sedangkan Barcelona bisa mengamankan Anthony Gordon karena dari segi pemainnya juga memang pengen ke Barca. Ini kan keren banget. Jangan ke Munchen soalnya pasti jadi pilihan kedua gitu. Karena masih ada Luis Diaz kan. Kalau ke Munchen kan. Nah, kalau misalkan ke Barca ya mungkin bisa jadi ya kedalaman skuad untuk Rapinya. Menurut gue Rapinya ini tuh musim-musim terakhirnya Rapinya jadi pemain top level. Di peak performanya Rapinya. Jomplang banget, bagusan juga performa 2024 lah daripada 2025 kan beda banget gitu. Mungkin ini kejadian. Lagi sekarang sering cedera ya. Sering cedera. Hansi Flick ya ibaratnya regenerasi dari sekarang ya, regenerasinya pemainnya lebih oke. Dan sayangnya ini sama seperti kalau nonton One Piece ya, ketika Vegapunk ditawari Dragon itu nggak mau, itu karena duit. Itu sama sekali Vegapunk-nya itu Hansi Flick, Dragon-nya itu Barca gitu. Hansi Flick seorang jenius. Ya, itulah kenapa Pep Guardiola milih klub Habibi Arab ya. Karena dia itu jenius. Kejeniusan itu kalau tidak dibebarengi dengan uang itu nggak jadi jenius. Jenius doang ya. Hanya jadi mimpi. Teori doang gak disuplai sama finansial ya susah juga. Tapi gini Dan, yang paling kasihan ya, yang paling terjolimi di Barcelona setelah kita membahas Alvarez sama Anthony Gordon yang notabene market value-nya 170 untuk Anthony Gordon. Yang paling kasihan itu Rashford ini. Ini sampai thanks to Barcelona, thanks to Hansi Flick, thanks to Aston Villa ya. WSM atau Aston Villa? Kan MU makan di bawah. Kan jadi yang paling kasihan tuh gini Sen, market value-nya jika Barcelona ingin mempermanenkan Rashford itu kan hanya butuh 30 dari permintaan nominal Manchester United. Tetapi Barcelona itu pinter, pertama karena memanfaatkan Rashfordnya yang nggak mau pulang, pertama. Kedua, MU-nya juga
nggak ada tempat buat Rashford. Jadi angka 30 itu dinego habis-habisan sampai angka 20 juta. Ini gokil banget. Dan di akhir itu yang akan tertawa Manchester United ngetawain Rashford. Iya betul. Betul. Bahkan sampai ada pesaing dari Kunya kan, ibaratnya ya jika Rashford mau balik lagi ke Old Trafford dia harus membuktikan dirinya. Iyalah betul. Ibaratnya layak kan nih ngambil nomor 10 gue kan. Iyalah, gitu, apalagi ini nanti lihat ya Kunya perform dengan Brazil di World Cup ya. Pasti jadi pilihan utamanya Ancelotti ya. Walaupun memang susah ya, sulit karena bersaing dengan posisinya Mas Ganteng Vini ya. Iya, Vini. Tapi kayaknya bisa jadi oke ya kan. Nah, yang kasihan tuh gini sih ibaratnya anjing Alvarez cash ya. Atau Gordon cash. Gua dinego. Apalagi kan lebih dari 50% ya, 30 sama 70 kan. Iya, kalau tipe-tipe pemain seperti Rashford tuh tipe-tipe orang problematik ya, ujung-ujungnya bilang ke manajemen Barca nggak apa-apa lah, yang penting gue bertahan, gak digaji juga nggak apa-apa. Nah pasti gitu. Nah mungkin itu yang diincar sama manajemen Barca. Iya, itu supaya ibaratnya pihak MU juga pada ngincar untung berapa gitu. Udahlah nggak apa-apa, kita udah punya Kunya kan. Iya udah punya Kunya juga, apalagi dari fans Manchester United juga tidak menginginkan kehadiran Rashford kan? Iya benar, dan ini cuma manajemen saja ya, nggak tahu manajemen tuh sangat pengen banget Rashford pulang kan. Iya. Ya walaupun memang itu adalah strategi marketing biar Barca berani mahal. Bahkan dari Michael Carrick juga kan ngomong gitu, pengen Rashford pulang, tetapi ya pasti udah pulang dipinjemin ke Burnley. Di Liga 2 pasti gitu menurut gua. Kalau misalkan ujungnya Rashford pulang, gua nggak dipinjemin pasti. Jadi itu buat menghukum mental Rashford gitu. Sama kayak Jordan Sancho. Iya, Sancho kan dipinjemin ke Aston Villa kan, yang ibaratnya mau dipinjemin lagi ke Dortmund atau dilepas total kan. Iya. Ini benar-benar Rashford ini. Iya, jadi gitu Manchester United masih maksa Rashford untuk pulang tuh ya untuk menghukum Rashford sendiri. Betul. Lu nggak ada MU itu bukan siapa ya, kayak di Barcelona juga kayak kasihan banget ya, kayak orang yang terpinggir kan gitu. Iya. Dia memang tidak layak untuk memiliki ego di Barca, tetapi kayak ada kesenjangan gitu saya dengan pemain-pemain Barca yang lain kan. Ibaratnya ya cuma ngumpul doang anjir. Iya, Rashford tuh cocoknya ini masuk ke skuad Real Madrid yang sekarang. Mana ada yang gelut ya ikutan. Iya benar, bisa gitu, atau enggak dia yang mancing gelut gitu. Salah satu pemain problematik lah seperti itu kan. Ibaratnya nasibnya, waduh kalau ngomongin tentang transfer Barcelona, gue jadi keinget satu nama wonderkid yang terlupakan anjir. Ansu Fati. Iya, itu mah bukan wonderkid. Jadi transfer tuh sama kayak Ansu Fati, tapi Ansu Fati lebih parah ya. Jadi di musim ini itu udah habis peminjaman Ansu Fati ke AS Monaco. Nah, Barca itu begitu mendengar kabar anjir Ansu Fati mau balik nih, udah langsung buka pintu udah langsung ngasih statement bahwa Ansu Fati dijual. Ibaratnya menawarkan AS Monaco, sok mau nego berapa. Itu kan sebuah, kalau gue jadi Ansu Fati ini kan pasti sakit hati banget ya, ibaratnya gue belum pulang aja udah langsung diusir. Apalagi kan itu anjing Barcelona tuh pernah ngejual mimpi ke gue. Mimpi apa lu akan dikasih nomor 10 akan jadi the next Messi. Ternyata kan dibuang aja. Nah ini juga yang ketawa balik lagi Manchester United. Karena waktu itu kan pernah nawar harga 100 anjir. Pinter, untung MU jadi nggak kena scam. Dan sekarang kan Ansu Fati mainnya sama pemain yang nganggur juga ya. Siapa dia? Sama Pogba terus kan tiap hari. Tiap hari fitness sama Pogba, latihan gitu kan. Ikut pedal sama Pogba, sama-sama nganggur kan. Ini kayaknya kalau untuk Ansu Fati udah bisa naik level ke lebih karena memang selain performa juga kan rekam jejak cederanya udah banyak kan dengan Ansu Fati. Salah satu yang ngaruhi klub nggak mau beli pemain itu lihat kan kayak pernah cedera apa aja gitu kan. Riwayat BPJS ya. Iya, riwayat BPJS. Soalnya kalau benar riwayat BPJS. Pernah di Barca pakai BPJS ya. Waktu Ansu Fati cedera di Barca tuh pakai BPJS bayarnya anjir. Bener, ini tidak pantas cederanya panjang pakai BPJS. Enggak dikasih obat yang mahal, obat seadanya. Karena ketika dikasih kesempatan main untuk Brighton di IPL kan nggak perform. Coba kalau performa pasti diincar sama klub IPL lagi gitu saya. Iya, paling di Oxford United. Dua sama Ole Romani. Ipswich Town aja sama Ipswich Town. Karena ibaratnya kebuang ke Liga Perancis dan itu AS Monaco. Wah parah, kayaknya AS Monaco mending ke Serie A daripada ke AS Monaco kan. Dan ujung-ujungnya sih pemain-pemain kayak Ansu Fati kalau misalnya masih pengen bermain ya mungkin ya kayak MLS paling. Nah, paling sama seperti Almada kan.
Almada comeback sekarang ke Atletico Oh kan iya, gitu. Almada ya. Almada kan dulu kan stay di Atalanta pada saat itu kan karena dia Iya. merasa belum bisa bersaing di Eropa gitu kan. Iya. Nah, ketika Messi ke situ dia dipanggil ke Argentina, ya memang Atletico kan tim klub titipan Pemda Ini apa? Argentina anjir. TTC-nya Iya, Argentina. dari Argentina. Kalau Portugal punya Wolves. Iya, musim-musim ini berapa pemain Banyak, Argentina? Ada Nicolas Gonzalez, ada Nahuel Molina, Iya. Alvarez itu sendiri, terus pernah Arthur Korea anjing gue baru ingat. Oh iya, Korea. Arthur Korea itu kan pemain, aduh di Argentina juga nggak dipakai sama sekali sama Scaloni kan Ya, gitu. karena memang udah Lagi tua. nganggur, dipanggil ke Atletico. Dia kan sekarang dikeluarin lagi karena memang ya udah tua banget. Ibaratnya Atletico itu Bayangkara FC-nya Argentina. Iya. Tapi kalau ngomongin tentang Ansu Fati yang balik lagi ke Inter Miami, ada satu nama yang mirip kan. Ini dari Barca juga. Nanti nasibnya sama kayak Ricky Puig kayaknya. Iya,